Oke, baik ya. Jadi kalau kita rekap lagi ya, ini adalah pertemuan kita begitu sampai dengan hari ini ya. Ini adalah pertemuan ke-11 begitu ya, dan kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya yaitu masih terkait dengan sinar seismik ya. Yang sudah kita bahas di 1 April sebelumnya begitu ya. Nah, ini pertemuan ke-11 berarti ini pertemuan terakhir ya sebelum nanti. Nah, ujiannya berarti kalau yang Rabu mungkin terlalu dekat ya berarti ya. Kalau Rabu depan saja. ya minggu depan ya, berarti tanggal 20 ini kita akan ujian atau UTS ya. Bisa tulisan saja di sini supaya clear. Ya. Di tanggal 20 April 2026 ini adalah ujian ya. Ujian kita sebut sebagai UTS begitu. Oke. Supaya terlihat semua, tidak perlu ini. Nah, ini saya tunjukkan lagi ya. Jadi seperti ini ya, untuk adik-adik semua begitu ya. Jadi tanggal 20 April itu adalah ujian praktis. Ini adalah hari pertemuan terakhir kita begitu ya. Nanti selanjutnya akan kuliah ini akan diteruskan oleh Bu Resti dan Pak Pati ya, seperti itu. Ya, mungkin akan lebih concern ke gelombang elektromagnetiknya begitu ya. Oke. Nah, saya ingin tahu dulu gimana kuis kemarin. Siapa yang saya coba. Ini ada Wahyu nih. Wahyu, gimana kuisnya? Oh, Apakah merasa oke? halo. Iya Pak, oke Pak. Merasa oke ya? Halo. Yo. Seperti contoh-contoh soal Pak. Oke ya, jadi ada beberapa yang memang seperti yang kita bahas gitu ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang seharusnya sudah bisa begitu, jangan sampai lepas ya jawabannya, jangan sampai salah seperti itu ya. Oke, siapa lagi nih? Ada siapa nih yang terlihat di sini? Kita masih dulu makan hari tadi. Ada Maharani. Maharani, gimana kuis kemarin? Dulu makan nasi nih telur, aduh. Iya, Pak. Di kantor sana. Bisa ya? Bisa ya? Iya, Pak. Oke, ya mudah-mudahan hasilnya maksimum ya, atau Recording in progress. ya, optimum. Kalau misalnya tidak maksimum pun yang penting nilainya bagus seperti itu ya, mudah-mudahan nilainya. Nah, jadi komponen penilaian dari saya nanti akan ada 3 berarti ya. Tentu yang pertama adalah tugas-tugas begitu ya. Jadi yang belum melengkapi tugas gitu ya, silahkan ya, masih saya berikan, karena nanti kalau misalnya setelah nilai keluar kemudian minta Pak, gimana tugasnya ditumpukan, itu nggak bisa ya. Jadi silahkan pokoknya sebelum ujian UTS minggu depan begitu ya, kalau ada yang belum mengumpulkan tugas silahkan dikumpulkan begitu ya. Nanti akan saya buat rekapnya juga ya. Oke, jadi itu tugas. Kemudian komponen kedua ya kuis ya minggu kemarin, dan komponen ketiganya ya nanti minggu depan UTS seperti itu ya. Itu komponen penilaian dari saya seperti itu. Baik, kita akan teruskan bahasan minggu kemarin terkait dengan sinar gelombang seismik begitu ya. Nah, minggu kemarin kita juga sudah membahas terkait dengan prinsip Huygens ya. Apa itu prinsip Huygens? Ya, prinsip Huygens menyatakan bahwa setiap titik di sepanjang muka gelombang itu berperilaku atau bertindak sebagai sumber sekunder. Begitu ya. Nanti kita jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan pernyataan ini, seperti itu. Oke, bayangkan ini adalah suatu wavefront atau muka gelombang begitu ya, pada saat T seperti itu ya. Di sini disebutkan sebagai saat waktu T di sini. Supaya jelas, mungkin saya akan sambil nulis di sini ya. Oke, ya. Jadi ini adalah muka gelombang ya. Ini adalah wavefront.
ya, wavefront pada saat waktu T seperti itu. Nah, kemudian seperti yang kita bisa lakukan, bisa lihat begitu ya, fenomena gelombang, misalnya di gelombang air yang lebih mudah begitu ya, maka dia akan membentuk rangkaian wavefront ya, atau muka gelombang seperti itu. Sebagai contoh misalnya ketika T plus delta T begitu, ini ada di sini ya muka gelombangnya. Sebagai contoh supaya mungkin akan lebih mudah ya kalau misalnya diberikan deskripsi, misalnya waktu T itu misalnya jam 00 gitu ya, lewat 00 menit begitu, jam 00 detik seperti itu ya. Nah, kalau misalnya delta T nya misalnya 0,1 detik begitu ya, maka wavefront ini terjadi pada 00 jam 00 menit 00 0,1 gitu ya. Nah, wavefront yang ini ya, wavefront yang ini seperti, sementara ini adalah yang ini. Oke. Nah, kemudian Huygens atau prinsip Huygens menyatakan bahwa setiap titik di sepanjang muka gelombang, sebagai contoh kita lihat misalnya titik-titiknya ini ya, titiknya ini nih, titiknya ini nih. Ya, kita ambil beberapa titik gitu ya, maksudnya ini kita ambil 5 titik seperti itu. Nah, Huygens menyatakan bahwa titik ini dia berperilaku juga sebagai sumber sekunder. Nah, kalau dia sumber sekunder begitu ya, maka dia juga akan menghasilkan wavefront gitu kan. Tetapi wavefrontnya relatifly dengan radius kecil gitu ya. Ini yang ini nih. Oke, ini yang untuk ini yang untuk ini begitu ya, wavefrontnya seperti itu. Ya, jadi dia membentuk wavefront kecil yang disebut sebagai wavelet ya. Jadi ini dikenal sebagai atau di istilahnya wavelet seperti itu. Nah, kemudian prinsip Huygens ini menjelaskan bagaimana terbentuknya muka gelombang pada saat T selanjutnya. Dalam kasus ini adalah misalnya pada saat jam 00 menit 00 dan 0,1 seperti itu. Ya. Bagaimana ini dijelaskan menurut prinsip Huygens? Jadi menurut prinsip Huygens ini bisa dijelaskan dengan menggabungkan wavelet yang dihasilkan oleh sumber sekunder tadi gitu ya, oleh sekumpulan sumber sekunder. Artinya ini adalah waveletnya diambil, istilahnya disebut sebagai envelope gitu ya. Jadi ini tuh merupakan envelope dari wavelet gitu ya, dari wavelet seperti itu. Oke ya, jadi ini yang ini yang dimaksud dengan prinsip Huygens seperti itu. Ya, ini yang sebenarnya sudah kita jelaskan di minggu kemarin, tapi saya ulang lagi begitu ya, supaya kita paham apa yang dimaksud dengan prinsip Huygens. Oke, ya, tambahan dari penjelasan yang kemarin. Nah, sekarang ya kembali lagi begitu ya, kalau kita bicara masalah gelombang begitu ya, maka kita juga tidak bisa lepas dari persamaan yang paling basic begitu, yaitu persamaan gelombang ya. Jadi sekarang kita ingin melihat bagaimana penjalaran sinar gelombang atau ray gitu kan, seperti itu. Tetapi dimulai dengan aspek teorinya seperti itu ya. Dan untuk itu pasti kita harus kembali lagi ke persamaan gelombang. Itu ya. Jadi kalau yang sebelumnya saya menjelaskan secara deskriptif gitu kan ya, baik itu prinsip Huygens gitu kan, atau bahkan konsep-konsep gelombang yang kita bahas mungkin sekitar 2 minggu yang lalu begitu secara deskriptif. Sekarang kita akan melihat secara analitik begitu ya, seperti itu. Nah, ini tentunya dimulai dengan persamaan yang paling basic tadi, yaitu persamaan gelombang ya. Nah, untuk persamaan gelombang kita ambil misalnya persamaan gelombang P ya. Ini adalah persamaan untuk gelombang P. Ingat ya bahwa persamaan ya yang mengkaitkan turunan kedua spasial, yaitu ini gitu ya. Ini adalah turunan kedua spasial ya. Oke, dengan turunan kedua temporal yang ini nih ya. Yang ini seperti itu
dia pasti menggambarkan suatu fenomena gelombang. Ya, jadi kapanpun begitu ya, Anda semua melihat persamaan matematik atau persamaan diferensial dengan bentuk seperti ini, pasti dia menggambarkan atau dia merepresentasikan suatu fenomena penjalanan gelombang. Seperti itu yang saya ingatkan sejak mulai dari pertemuan kedua ya, seperti waktu kita membahas tentang gelombang tali seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang ini tipikal ya tipikal di engineering atau maupun sains begitu ya. Setelah kita tahu persamaan gelombang begitu kan, maka next step-nya, tahap selanjutnya kita selalu ingin tahu solusi gelombangnya seperti apa gitu ya. Ya, jadi ada persamaan, kita ingin tahu solusinya. Itu sebetulnya kalau dari semua mengingat-ingat begitu ya, belajar engineering maupun belajar sains, selalu seperti polanya itu gitu kan. Kita mencari persamaan gitu kan, persamaan sudah ketemu, maka kita ingin tahu solusinya, seperti itu. Ya. Nah, untuk solusi ini sendiri begitu kan sudah saya jelaskan bahwa solusi umum dari persamaan ini adalah setiap fungsi begitu kan, di mana dia punya argumen kemarin x min alpha t misal seperti itu kan ya. Oke, ini adalah pasti solusi dari persamaan itu. Ya, jadi yang mengandung argumennya seperti ini. Ini yang solusi umumnya. Tetapi ada solusi yang penting begitu kan, yang harus kita analisis, yaitu solusi gelombang harmonik ya. Ini sama dengan waktu kita membahas bahasan-bahasan sebelumnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana bentuk gelombang harmonik? Ya, tentu adik-adik sudah masih ingat ya, gelombang harmonik itu gelombang yang berulang begitu kan? Karena berulang maka dia punya periode, punya frekuensi, atau juga punya panjang gelombang seperti itu. Ya, berarti melibatkan cos dan sin seperti itu. Nah, bentuk yang paling general ya, bentuk yang paling umum dari cos dan sin, kita menggunakan bentuk eksponensial seperti ini. Ya, yang dikenal dengan eksponensial Euler. Masih ingat ya, eksponensial Euler? Jadi kalau eksponensial misalnya I di sininya alpha jadi apa nih? Ya, masih ingat? Eksponensial I di pangkat eksponensial pangkat I alpha apa nih? Cos alpha ditambah I sin alpha kan? Seperti itu. Ya. Nah, sama dengan ini juga ya. Dengan ini ada eksponensial, ada min I. Jadi ini kalau kita uraikan begitu ya, ini akan menjadi AX ya. Dikalikan dengan cos omega TX plus T seperti itu. Ini ada min ya, berarti ini min I sin omega TX ditambah dengan T seperti itu. Ya, jadi pernyataan ini itu bisa dijabarkan menjadi seperti di bawah ini. Ya, dinyatakan dalam cos dan sin seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini beberapa parameter yang terdapat di persamaan ini. Sebagai contoh misalnya di sini ada x ya, ada x, ini x vektor ya. X vektor ini adalah ruang begitu ya. Ini adalah ruang. Sementara di sini ada t, itu adalah waktu ya. Kemudian ada omega. Ini masih ingat omega apa? Omega disebut sebagai apa ini? Ini ada omega.
Lupa lagi. Frekuensi sudut ya, disebutnya sebagai frekuensi sudut. Ya, oke. Ada ini lagi nih. Kemudian ada A. A disebut apa nih di sini nih? A disebut sebagai apa nih? A disebut sebagai amplitude ya. Ini amplitudo ya, amplitudo. Dan amplitudo dia merupakan fungsi dari X begitu ya. Artinya besar kecilnya amplitudo di atau saat ketika gelombang menjalar begitu kan, maka dia akan bervariasi terhadap posisi seperti atau terhadap ruang tadi ya. Gitu. Oke. Kemudian di sini ada I. I apa tuh? I apa di sini? I akar -1 ya. Apalagi di sini. Nah, di sini ada TX ya yang mungkin baru pertama kali lihat tentang ini apa nih TX nih seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat TX di sini juga pasti dia punya satuan waktu gitu ya. Jadi ini punya satuan waktu. Ya, dan ke depan nanti kita akan tahu bahwa ini tidak lain adalah travel time ya, atau waktu tempuh penjalanan gelombang ya. Ini travel time atau waktu tempuh seperti itu. Oke ya, clear ya. Dan ini adalah bentuk solusi gelombang harmonik dari persamaan atas. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi ini adalah bentuk solusi untuk gelombang harmonik untuk persamaan gelombang yang di sini seperti itu. Nah, artinya apa kalau solusi? Ya, misalnya ini solusi ini, artinya apa? Artinya kalau ini kita substitusikan, gitu kan ya? Kalau ini kita substitusikan ke atas, kita ganti ya, ini ke sini ya, dan ini juga ke sini seperti itu, ya. Maka dia harus klop gitu kan? Harus masuk seperti itu, ya. Oke. Jadi sekarang kita akan mensubstitusikan persamaan theta persamaan di bawah ini ya ke dalam persamaan ini, persamaan gelombang seperti itu. Jadi kita substitusikan bentuk persamaan solusi gelombang ke dalam persamaan gelombangnya seperti itu, ya. Nah, ini kalau kita masukkan ini akan akan relatif panjang ya kalau kita urutkan gitu satu-satu. Tapi mungkin prinsipnya seperti inilah ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail begitu ya. Seperti itu. Misalnya nabla kuadrat nabla kuadrat P ini apa nih? Apa artinya di sini? Yang masih ingat? Atau nabla kuadrat apa? Wahyu, Maharani, dan yang lainnya. Nabla kuadrat apa nih? Nabla kuadrat ini atau del kuadrat. Lupa lagi? Wahyu, Maharani, dan yang lainnya lupa lagi. Ini apa? Laplace, Pak. Ya, Laplace, pernyataannya apa? Ya, ini operator Laplace, begitu ya. Ini sama dengan apa nih? Sergio. Ya, ini namanya gitu kan. Ini namanya operator Laplace, begitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang tinggal apa nih? Operator Laplace ini apa? Ya, rumusnya. Do kuadrat. Do kuadrat itu dibagi do X kuadrat, Pak. Good. Ya, terus karena kita bicara masalah 3 dimensi ya. Karena 3 dimensi, maka ini terus ya, do kuadrat, do Y kuadrat, ditambah
do kuadrat, do z kuadrat. Seperti itu ya. Ini disebut sebagai operator Laplace ya. Pernyataannya seperti ini. Nah, sehingga kalau operator Laplace ini kita terapkan untuk Pi seperti ini, ya maka sama ini ya. Do kuadrat Pi do X kuadrat gitu ya. Ditambah dengan do kuadrat Pi do Y kuadrat ditambah do kuadrat Pi do Z kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, makanya kalau ini kita memasukkan ini ya, saya akan hapus beberapa supaya tidak terlalu crowded ya. Ini juga mungkin saya hapus saja ini. Nah, sekarang ini sudah tahu ya, saya akan hapus yang operator Laplace, saya akan hapus juga ya, supaya tidak. Oke, ya. Nah, kalau tetanya kita masukkan, gitu ya. Tetanya ini kita masukkan ke sini. Hapus ini, saya hapus juga supaya bersih ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya theta ini ya, saya masukkan ke dalam setiap ini, misalnya do kuadrat theta, do x kuadrat, do kuadrat Pi do Y kuadrat, begitu ya, ini tentu di atas ya ini. Kemudian masukkan juga ke sini ya, seperti itu, maka tentu dia akan menghasilkan suatu bentuk formulasi yang lain seperti itu, begitu ya. Nah, kemudian di persamaan ini juga selain ada nabla kuadrat Pi seperti itu, ada juga turunan yang bentuknya ini nih ya, do kuadrat do theta kuadrat Pi seperti itu ya. Ini adalah turunan kedua dari persamaan ini. Oke. Nah, kalau itu sudah diperoleh begitu ya, ini misalnya suatu fungsi bla 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 gitu kan, ini suatu fungsi apa gitu kan, seperti itu, maka ini kita ganti ya, jadi bagian ini, atau taruh ini misalnya A lah ya, ini misalnya A kita sebut, ini misalnya B lah, seperti itu ya, atau jangan A ya, karena ini A digunakan untuk amplitudo, ini misalnya C lah gitu ya, ini C seperti itu. Ya, nanti ini kita masukkan di sini, ini jadi C min 1 per alfa kuadrat B, seperti itu ya, sama dengan 0. Nah, kalau kita uraikan gitu ya, nanti kalau ya silahkan dicoba di rumah begitu ya, pernyataan nabla kuadrat theta dan do kuadrat theta do t kuadrat begitu, nanti silahkan dicoba. Nah, kalau ini kita masukkan, maka kita akan punya persamaan yang atas ini. Ya. Oke. Jadi kita akan punya persamaan yang ini. Nah, kemudian kalau kita lihat gitu ya, persamaan ini terdiri dari dua suku ya. Ini suku yang pertama begitu ya, ditambah ini suku yang kedua untuk yang sebelah kiri, sementara yang di sebelah kanan ada ini, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan persamaan yang nomor atau yang baris atas ini. Nah, kita ingat bahwa di sini ada I kan, ya. Jadi yang sebelah kiri dia membentuk suatu bilangan kompleks begitu ya, di mana ini bagian real begitu, ini bagian real, ini bagian imajiner seperti itu ya. Ini bilangan imajiner yang di sebelah kiri. Sementara yang di sebelah kanan, dia hanya mengandung komponen real, seperti itu. Ya, karena ini adalah persamaan, maka yang real kita samakan dengan yang real, gitu ya. Jadi yang ini kita samakan dengan yang ini, ya. Sementara yang imajiner, karena imajiner hanya ada di suku ke kiri, gitu, hanya ada di bagian ini, bagian kiri, seperti itu. Artinya apa? Artinya sebelah kanannya sama dengan I0 seperti itu ya. Ini adalah bagian imajinernya. Jadi ini harus sama dengan 0.
Oleh karena itu, kalau ini kita bagi gitu ya, untuk bagian realnya, suku realnya, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Ya, ini adalah persamaan untuk suku real atau komponen yang realnya ya. Seperti itu. Sementara untuk bagian imajinernya, kita akan ketemu persamaan ini. Oke ya. Dan ini membahas tentang teori sinar gelombang seismik gitu ya, atau sinar gelombang apapun seperti itu. Ini sangat penting ya, karena nanti ini akan membawa ke aspek fundamental. Oke. Ya, kalau misalnya ya ini belum tertangkap dengan jelas begitu ya, paling tidak pernah mendengar lah gitu kan, paling tidak dari pernah mendengar bagaimana bentuk persamaan gelombang kita ganti dengan solusi gelombang harmonik, kemudian kita substitusikan ya solusi tersebut ke dalam persamaan gelombang, maka akan menghasilkan ini ya, kita akan menghasilkan bagian suku yang real maupun suku yang imajiner, atau komponen real maupun komponen imajiner, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat bagian yang realnya saja ya. Ini adalah bagian yang real. Ya, ini adalah bagian real atau komponen yang real ya, menghasilkan seperti ini. Ya. Coba saya ingin tahu kalau misalnya ini kita bagi ya, ini kita bagi dengan atau kita kalikan lah ya, kita kalikan dengan omega kuadrat dibagi omega kuadrat seperti itu. Akan seperti apa nih? Kalau ini kita bagi dengan omega kuadrat. Atau jangan dengan omega kuadrat, dibagi saja, nggak harus dikalikan dengan ini ya. Kita akan dikalikan atau dibagi ya. Ya, ini kita kalikan dengan 1 per omega kuadrat. Nah, yang sebelah kiri, begitu kan, berarti ini kan dibagi nih. Ini dibagi dengan omega kuadrat kan, seperti itu. Nah, kemudian yang bagian ini pun, begitu ya, dibagi dengan omega kuadrat, seperti itu. Ya, demikian juga yang sebelah kanan kan, ini harus dibagi dengan omega kuadrat. Nah, karena yang sebelah suku ini ada omega kuadrat di atas, maka dia saling menghilangkan ya, seperti itu. Ini saling menghilangkan, ini saling menghilangkan, demikian juga dengan yang ini ya, saling menghilangkan, ini saling menghilangkan. Oke, nah kalau ini kita tuliskan di sebelah sini gitu ya, maka ini akan menjadi Laplace operator dikalikan dengan A dibagi omega kuadrat ya, dikurangi dengan A delta T diabsolutkan kuadrat sama dengan min A per alpha kuadrat ya. Jadi ini adalah kalau persamaan atas ini kita bagi dengan omega kuadrat. Paham ya? Ini jadi ada omega kuadrat di bawah ya. Yang ini omega kuadrat saling menghilangkan begitu kan? Yang ini juga omega kuadrat saling menghilangkan. Jadi terbentuk persamaan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita asumsikan omeganya besar begitu kan? Ya, misalnya omeganya cukup besar begitu atau suatu bilangan yang besar, maka dari persamaan atas mana yang bisa kita abaikan coba? Dari persamaan ini mana yang bisa kita abaikan? Kalau omeganya besar. Coba perhatikan dulu ya yang di kotak ini, yang di kotak biru ini. Kalau omeganya besar, maka komponen mana yang bisa kita hilangkan? Adalah komponen yang ini, seperti itu ya. Kita bisa menghilangkan komponen yang ini. Kenapa? Coba kita lihat ya. Nabla kuadrat A dibagi dengan omega kuadrat begitu ya. Maka
Kalau omeganya besar, maka ini merupakan pembagian ya, nabla kuadrat A ini dibagi oleh suatu bilangan yang lebih besar karena dikuadratkan lagi begitu ya. Misalnya taruhlah 100 jadi 10.000 ya. Oke, jadi kalau misalnya omeganya Omeganya 100 begitu ya. Omeganya 100 Hz begitu. Ya, maka omega kuadratnya jadi 10.000 begitu kan? Ya. Jadi dibagi oleh bilangan yang cukup besar. Sehingga yang sebagian ini bisa diabaikan ya. Dengan catatan untuk omeganya tinggi. Omega tinggi apa artinya? Kita tahu omega itu apa rumusnya? Omega sama dengan 2pi F ya, atau frekuensi. Artinya kalau omeganya tinggi, maka frekuensinya juga tinggi, seperti itu. Ya. Jadi kalau begitu untuk gelombang-gelombang dengan frekuensi tinggi, begitu ya, maka komponen ini bisa diabaikan, seperti itu. Dan karena diabaikan, maka yang tertinggal hanya dua ini kan, dua suku ini nih. Jadi yang tertinggal hanya dua suku yang lainnya, seperti itu. Dan gitu ya, dua suku ini bisa dinyatakan oleh persamaan seperti berikut. Ya, saya hapus dulu. Ya, jadi dua suku ini bisa dinyatakan oleh persamaan ini. Ini yang disebut sebagai persamaan aikonal, ya, aikonal. Ini yang disebut sebagai persamaan aikonal. Dan ini adalah dasar dari penjalaran sinar gelombang, seperti itu. Ya, ini adalah penjalaran sinar gelombang. Sehingga walaupun mungkin nanti walaupun kita tidak akan membahas secara detail begitu kan, bagaimana persamaan aikonal ini begitu, tapi paling tidak sekali lagi begitu ya, ada di sana pernah mendengar begitu ya tentang persamaan aikonal, yaitu persamaan gelombang begitu ya, persamaan gelombang yang didekati dengan solusi gelombang harmonik seperti itu. Kemudian kita aplikasikan suatu asumsi di mana gelombang tersebut punya frekuensi tinggi, seperti itu. Ya, itu disebut sebagai persamaan aikonal, bentuknya seperti ini. Nah, sebelum itu saya ingin tahu dulu apakah pernah mendengar istilah persamaan aikonal ini, atau ini baru pertama kali? Baru mendengar, Pak. Baru mendengar ya. Oke, jadi ya mungkin ya namanya juga belajar begitu ya, semakin dari satu tahap ke tahap lain pasti ada hal baru begitu ya, hal baru yang kalian pelajari begitu kan. Ya walaupun mungkin belum terrecord begitu ya semuanya begitu kan secara detail begitu, tapi paling tidak kalian mengenal dulu lah ya, pernah. Jadi suatu saat begitu nanti di S2 begitu ya, mendengar istilah ini itu tidak asing lah, seperti itu ya. Nah, kebetulan juga di ITB begitu ya, ada kakak angkatan kalian gitu ya yang sedang menempuh S2 di sini begitu ya. Kemarin juga kita baru membahas tentang persamaan aikonal ini. Ya, tentu kalau karena S2 tentu dibahasnya secara lebih komprehensif ya. Tapi kalau untuk S1 mungkin lebih untuk mengenalkan lah gitu kan, untuk mengenalkan beberapa istilah-istilah ini ya yang ada di persamaan gelombang. Oke, nah ini apa nih persamaan gelombang ini gitu kan, atau persamaan aikonal ini apa? Next gitu ya. Kalau ini kita lanjutkan, maka frekuensi gelombang ini persamaan aikonal ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan gitu ya bagaimana penjalaran gelombang menjalar dari suatu sumber ke segala arah, seperti itu gitu ya. Oke, jadi kalau ini kita komputasikan gitu kan ya, kalau persamaan aikonal ini kita komputasikan, misalnya menggunakan pendekatan numerik begitu ya, seperti itu, maka ini adalah salah satu bentuk dari aplikasi persamaan aikonal gitu ya, dimana kita lihat di sini ada sumber gempa begitu ya, seperti itu. Kemudian
garis-garis ini ya, ada kontur-kontur ya, setiap kontur ini ya, garis kontur ini dia menunjukkan travel time ya. Jadi misalnya di sini ada garis merah, hijau, biru, kuning gitu kan, dia menggambarkan travel time seperti itu. Apa travel time di sini? T gitu ya. Dia menggambarkan ini semua seperti itu. Ya, jadi nanti solusi dari sini itu adalah T sebagai fungsi dari X dan Y seperti itu ya. Oke. Nah, salah satu contoh gambarnya ya tadi ini ya, salah satu contoh gambarnya. Nah, dari sini kita bisa men-tracking begitu kan bagaimana penjalanan gelombang seismik dilihat dari sisi sinar gelombangnya seperti itu. Itu ya. Oke, sekali lagi ya memang tujuan saya membahas ini lebih ke arah untuk Anda pernah mendengar lah gitu kan, walaupun mungkin kalau memahami secara detail gitu kan perlu waktu gitu. Bukan berarti tidak mungkin ya untuk S1 memahami ini, tetapi perlu waktu untuk pendalamannya, pemahamannya seperti itu. Ya, mungkin bagi orang-orang yang bagi mahasiswa yang sangat penasaran gitu kan, punya rasa penasaran tinggi begitu ya, misalnya searching misalnya atau diskusi dengan AI seperti itu begitu kan ya, ini bisa dipahami juga seperti itu. Oke ya, ini nah sekarang kita akan membahas tentang si teori sinar gelombang yang relatifly mungkin lebih familiar lah begitu ya, dengan ada seperti itu. Nah, tadi di awal saya menyatakan prinsip Huygens ya, prinsip Huygens. Nah, sekarang ada prinsip lain yang penting dalam pembahasan sinar gelombang ini, yaitu prinsip Fermat. Kalau prinsip Fermat pernah mendengar? Wahyu, Sergio, Rehan yang sudah di sini. Prinsip Fermat atau Fermat? Belum pernah, Pak. Belum pernah juga. Oke, nah nambah lagi kan tuh ya. Nambah lagi itu kalau yang untuk yang belum pernah. Ini jadi tambahan ilmu gitu kan ya. Kalau yang sudah pernah mungkin di mata kuliah lain gitu ya. Ini menjadi pendalaman lah seperti itu. Nah, prinsip Fermat menyatakan sinar gelombang akan merambat mengikuti lintasan dengan waktu minimum atau waktu yang tercepat begitu ya. Ini gambarnya, penjelasannya seperti ini. Sebagai contoh misalnya kita punya dua lapisan batuan ya. Punya dua lapisan batuan, yang satu warnanya kuning ya di atas ini dengan kecepatan seismiknya alpha 1 begitu ya. Kemudian ini kita sebut sebagai lapisan pertama ya. Kemudian yang di bawahnya ini kita sebut sebagai lapisan kedua. Lapisan ke-1 kecepatan seismiknya alpha 1, lapisan kedua kecepatannya alpha 2 seperti itu ya. Alpha 1 sama alpha 2 seperti itu. Nah, sekarang bayangkan ada sinar gelombang yang menjalar dari medium pertama. Contohnya misalnya sumbernya dari sini gitu kan, bisa dia merupakan sumber gempa gitu kan, dan sebagainya seperti itu ya. Nah, tadi sinar gelombang itu kan digambarkan sebagai garis begitu ya, sinar gelombang digambarkan sebagai garis ya. Maka sinar gelombang di medium pertama itu digambarkan oleh garis yang ini. Gitu ya ke sini. Oke, seperti itu. Taruhlah ini namanya misalnya titik O ya, yang ini yang titik pusatnya disebut sebagai titik O, seperti itu. Ya, kemudian dari titik O ya kita tahu bahwa sinar gelombang akan direfraksikan begitu ya, atau akan dibiaskan. Misalnya dibiaskan ke arah sini. Gitu kan, ini kita sebut sebagai titik P aksen. Jadi kalau ini adalah loh, ini kok aja dia ada ya. Oh. Ya, terlihat ya.
Jadi dari titik P ke titik O gitu kan ya, dengan sudut datangnya sudut I di sini ya, perhatikan di sini, ini adalah sudut I. Sementara di medium kedua atau di lapisan kedua ini adalah sinar refraksi ya, dengan sudut refraksi tau seperti itu ya. Ini tau seperti itu. Coba sebelum saya lanjutkan, ini bisa dipahami skema ini, bisa diikuti skema gambar ini. Kalau misalnya belum ya, nanti akan saya ulang lagi. Dan ini juga memperkuat gitu ya, bahwa dari pertama kita kuliah atau di kuliah ini begitu kan, selalu berawal dari suatu diagram begitu ya, suatu diagram atau skema begitu kan, suatu kondisi fisik begitu kan. Kemudian kita dari diagram itu kita analisis begitu ya, sehingga keluar bentuk persamaan seperti itu. Nah, tadi yang saya jelaskan cukup clear atau tidak nih? Ya. Sekali lagi saya ulang Ya, ya. Pak. Oke ya, oke. Mungkin supaya untuk memastikan saya akan ulang lagi. Jadi kita punya model, punya kondisi di lapangan, ada dua lapisan ya, saling menumpuk begitu ya. Lapisan pertama ini kecepatannya alfa 1, ini alfa 2 seperti itu ya. Kemudian ada gelombang yang menjalar dari medium 1 ke medium 2, ini digambarkan oleh garis sinar gelombang seperti ini dari P ke P aksen begitu ya. Kemudian sudut datangnya adalah I dan sudut refraksinya atau sudut biasa adalah tau seperti itu. Nah, menurut prinsip Fermat begitu kan, sinar gelombang ini akan merambat sedemikian rupa sehingga lintasannya dicapai dengan waktu yang paling minimum seperti itu. Ya. Nah, kalau begitu sekarang kita lihat nih ya. Kita lihat kalau begitu. Kalau misalnya ini katakanlah titik O begitu ya, titik ke O, maka waktu yang dibutuhkan oleh gelombang tersebut untuk menjalar dari titik P ke P aksen apa nih kalau begitu? Ya, kalau ini kita pecah-pecah gitu kan, maka waktu yang dibutuhkan oleh gelombang tersebut untuk menjalar dari titik P ke P aksen, maka sama dengan waktu yang dibutuhkan dari titik P ke titik O, titik ini ya, oke, ditambah dengan titik O ke P aksen kan, seperti itu. Jadi ada dua segmen ya. Jadi waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini berapa, yang dari sini ke sini berapa gitu kan. Sebagai contoh misalnya kalau di ini kita memerlukan 2 detik begitu ya, 2 second, ini misalnya butuh 4 second begitu ya. Berarti waktu yang dibutuhkan dari P ke P aksen sama dengan P ke O gitu kan, ditambah dengan T dari O ke P aksen. T dari PO misalnya 2 second, ini adalah 4 second ya, maka butuh waktunya totalnya 6 second seperti itu. Ya. Nah, tapi sekarang kita tidak akan menggunakan angka-angka begitu ya dalam menurunkan persamaan Fermat ini begitu kan, seperti itu. Tapi kita akan menggunakan secara lebih general lah begitu ya. Oke, saya terus lagi. Maka ini T dari P aksen sama dengan T dari P ke O ditambah dengan T dari O ke P aksen. Nah, sekarang kita lihat gitu ya, waktu yang dibutuhkan dari titik P ke titik O ya, tidak lain adalah apa nih? Ada yang tahu? Waktu yang dibutuhkan dari titik P ke O itu berapa jika jarak yang ditempuhnya adalah D dan kecepatannya alfa 1. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan kan ya. Jadi jaraknya adalah D ya. Kemudian kecepatannya alfa 1.
seperti itu. Oke, nah yang T ke OPAC-nya berapa kalau begitu? Ini jaraknya disebut sebagai E, di sini jaraknya E. Maka E dibagi dengan alfa 2 seperti itu. Ya, ingat waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya, maka waktu yang dibutuhkan dari titik P ke titik O jaraknya D, sementara kecepatannya alfa 1. Ditambah dengan dari TO ke P aksen. Jarak dari O ke P aksen itu adalah E ya, berdasarkan gambar ini. Sementara kecepatan di medium kedua adalah alfa 2. Jadi rumusnya seperti ini. Oke, ya. Nah, tetapi D gitu kan ya, di sini kita lanjutkan. D dan E gitu ya, bisa dinyatakan dalam bentuk X seperti itu ya. Oke, karena X itu adalah posisi di P aksen di titik P ya. Oke, jadi D dan E kita bisa nyatakan dalam bentuk X seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan dari O ke P aksen? Ya, ini juga sama ya, dari kan ini C ya, panjang horizontal dari titik P ke P aksen adalah C, maka yang ini ke sini gitu kan, ke titik ini dia sama dengan C min X seperti itu ya. Oke, kita tuliskan sini dulu ya, walaupun D coba gimana? D dinyatakan dalam bentuk dinyatakan dalam bentuk ini. Ada yang bisa ini nggak melihat bagaimana hubungan antara A ya, ini A, kemudian X dan D seperti itu. Ini gimana nih hubungannya? Ya, kalau kita menggunakan persamaan Pythagoras begitu ya, berarti D kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan X kuadrat ya, atau D ini adalah akar dari A ditambah dengan X kuadrat seperti itu. A kuadrat ya tentunya ya. A kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Ya. Tapi kalau kita lihat begitu ya, A sendiri ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk yang lain begitu ya. Seperti itu, karena di sini masih ada A begitu ya, maka A sendiri bisa dinyatakan dalam bentuk yang lain. Oke, ya. Demikian juga dengan segitiga ini ya. Kalau kita lihat segitiga yang ini nih ya, segitiga yang ini dia juga akan bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan Pythagoras ya. Apa itu rumusnya? E kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C min X kuadrat seperti, atau E sama dengan akar dari B kuadrat plus C min X kuadrat ya, seperti itu. Oke ya, saya hanya memberikan clue-nya saja begitu kan, saya hanya memberikan clue-nya saja, nanti silahkan di explore lagi begitu ya ini, sehingga begitu kan pada akhirnya kita akan sampai ke bentuk persamaan yang seperti di bawah ini ya. Sin I, apa itu sin I atau apa itu I? I adalah sudut datang ya, yang ini nih. I adalah sudut datang. Saya akan hapus dulu ya supaya ini clear. Ya, I adalah sudut datang gelombang terhadap garis normal. Sementara tau adalah sudut refraksi.
ya, seperti itu. Nah, kalau yang tadi itu kita teruskan, maka kita akan sampai ke persamaan ini. Coba, sekarang saya ingin tanya, pernah melihat nggak bentuk persamaan yang seperti ini? Pernah melihat bentuk persamaan ini? Hukum Snell, Pak. Hukum Snell, ya. Nah, jadi hukum Snell itu diturunkan dari prinsip Fermat, gitu kan? Bukan hukum Snell itu bukan tiba-tiba muncul, gitu kan? Seperti itu, ya. Dari mana nih hukum Snell itu muncul atau keluar, ya? Atau dihasilkan seperti itu? Itu muncul dari prinsip Fermat, seperti itu, ya. Mungkin saja, gitu kan, ya. Mungkin saja waktu di kuliah-kuliah sebelumnya hukum Snell itu sudah rasanya sudah diberikan, gitu kan, atau ada yang menyebutnya hukum Snell, ada yang menyebutnya Snellius, begitu kan, silahkanlah, begitu ya, seperti ini, ya. Nah, di kuliah gelombang, gitu kan, lagi-lagi kita membuktikan, gitu ya, bisa dibuktikan hukum Snell itu bisa diturunkan dari prinsip Fermat, seperti itu, ya. Jadi bukan tiba-tiba muncul, kan, hukum Snell, tapi ada historinya, gitu kan, bagaimana hukum Snell keluar, seperti itu, ya. Ini dari prinsip Fermat, seperti itu. Tapi memang di sini saya tidak tidak jelaskan secara detail, ya. Silakan bagi yang punya curiosity, begitu kan, ya, silakan dipelajari lagi bagaimana hukum Snell ini dihasilkan, seperti itu. Nah, oke, ya, ini satu bentuk persamaan Snell, begitu kan, ya, di mana di sini I kita nyatakan, ya, I sebagai sudut datang dan tau disebut sebagai sudut bias, ya, seperti itu. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya sudut biasnya 90 derajat, kemana arahnya, ya? Kalau misalnya sudut bias 90 derajat, kemana arahnya? Atau bagaimana menggambarkan ini? Gambarannya adalah ini, gitu kan, 90 derajat dari mana? Dari garis vertikal, berarti ke sini nih, ya. Ke sini arahnya itu, arah gelombangnya. Karena kalau begini ini adalah 90 derajat sudut siku, kan? Ini 90 derajat, seperti itu. Nah, kalau taunya 90 derajat, maka sudut datangnya disebut sebagai sudut apa? Dan harusnya pasti ingat lah, ya. Maka I-nya disebut sebagai sudut kritis, begitu, ya. Jadi kalau sudut biasnya 90 derajat, maka sudut datangnya disebut sebagai critical angle atau sudut kritis, ya, seperti itu. Jadi sudut kritis itu menghasilkan theta 90. Jadi kalau ini kita nyatakan dalam bentuk persamaan, maka ini akan menjadi sin I-nya jadi IC, begitu, ya, sudut kritis dibagi dengan alpha 1 sama dengan sin tetanya 90 dibagi dengan alpha 2. Sinus 90 berapa? Sinus 90. Oh, pada lupa nih. 1, Pak. 1, ya. Good. 1 per alpha 2, seperti itu. Jadi di sini sin I kritis atau sudut datang kritis itu sama dengan alpha 1 ditambah dengan alpha 2, seperti itu, ya. Atau dalam bahasa ininya berarti IC, ya, atau sudut kritis sama dengan arcus tangen, gitu kan. Kok arcus tangen, arcusin, ya. Arcusin dari
alfa 1 per alfa 2. Ada juga yang arcus itu dinyatakan dalam bentuk ini, sin minus 1 dari alfa 1 per alfa 2 ya. Ada yang menulisnya seperti itu. Ya, jadi sudut kritis itu bisa dihitung berdasarkan alfa 1 dan alfa 2 seperti itu. Oke, coba sekarang kita ini ya. Kita coba hitung misalnya kalau alfa satunya itu adalah 300 meter per second, alfa 2-nya, tuh kita supaya lebih fokus, kita coba pakai black screen ya. Nih, alfa satunya misalnya 300 meter per second, alfa 2-nya itu 500 meter per second, maka ditanyakan dari sini berapa sudut kritisnya, ya, berapa IC-nya. Coba hitung. Gimana rumusnya? Rumusnya adalah sin IC sama dengan alfa 1 per alfa 2 atau IC sama dengan arcus tangen dari alfa 1 per alfa 2. Ya, tinggal masukkan saja di sini. Arcus tangen dari 300 dibagi dengan 500, atau ini sama dengan, kalau mau lebih simpel, ini arcus tangen 3 dibagi 5. Coba dicari, dihitung berapa ini. Arcus tangen 3 per 5. Hitung ya, perlu pakai kalkulator ya. Coba saya juga sambil 30,96 Pak. 30 berapa? 30,96 30,96 Pak. derajat. Iya Pak. Derajat ya. Oke. Nah, ini apa artinya ya? Ini kita harus apa? Setelah kita bisa menghitung, maka kita harus tahu ini apa maknanya, gitu kan? Nah, sekarang bayangkan ya, di sini ada batas lapisan apa? Ada batas lapisan batuan begitu ya. Batuan pertama ini 300 meter per second. Di bawahnya ini adalah 500 meter per second, begitu kan? Kemudian kita buat ini apa? Misalnya ini garis normalnya seperti itu. Ya, kita buat. Nah, misalnya kalau ada gelombang gitu kan dengan besarnya 30,96 di mana ya? Nggak, kurang lebih di sini lah. Misalnya ada gelombang yang datang dengan sudutnya ya, ini sudut ini adalah 30,96 derajat begitu, maka sudut biasanya itu akan dibiaskan secara tegak lurus seperti itu. Ya, ini 90 derajat. Ini ya maksudnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang dikenal sebagai, kalau ini disebut sebagai insiden gelombang datang ya. Ini kita tuliskan istilah-istilah yang ada di sini. Ini disebut sebagai gelombang datang. Ini disebut sebagai head wave ya. Ini dikenal dengan head wave ya. Oke. Ya, atau ini incident wave ya. Seperti itu.
Nah, kalau yang lainnya bagaimana? Misalnya datangnya di apa? Oh, lebih kecil dari ini, gitu ya. Kita lihat misalnya kita hitung menggunakan hukum Snell tadi ya. Kalau misalnya ini 3.300, kalau sudut eh, kalau misalnya gimana ya? Cukup nggak di sini ya? Oh, bisa lah ya di sini aja ya. Kalau misalnya IC-nya ya, kalau kalau pertanyaannya begini, kalau IC-nya 25 derajat ya, berapa sorry kok IC sih. Kalau sudut datangnya 25 derajat, maka berapa taunya gitu ya? Maka berapa taunya? Seperti itu. Ya. Maka ini menggunakan rumus Snell tadi kan ya. Jadi sin I atau sin 25 derajat ya dibagi dengan alfa satunya 300 sama dengan sin tau dibagi dengan 500 kan ya, seperti itu. Sehingga sin tau sama dengan 500 dibagi dengan 300 dikalikan dengan sin 25. Seperti itu. Ya. Atau ini sama dengan 5/3 dikalikan dengan sin 25. Coba dihitung ya. Maka tau sama dengan 5/3 dikalikan salah. Ya, kalau kita menghitung tau, maka ini sudah harus arcus sin ya. Ini adalah arc sin dari 5/3 dikalikan sin 25. Coba dihitung yang ini. Berapa taunya? Kita hitung sinus 25 dulu ya, dalam apa ya, lagi-lagi dalam degree ya, dalam derajat begitu ya. Jadi pilih dulu degree, kita 25 sinus sin dari 25 degree. Ini 0,4 ya. 0,4 dikali 5, atau ada sudah dapat angka nggak? Coba kalau sudah dapat angka silahkan di sharing. Dibagi 3 sama dengan, nah ini sama dengan arcus sin dalam kurung 0,704 ya. Berapa nih arcus sin 0,704? Dapatnya 44,7 derajat, Pak. 44,7. Iya, Pak. 44,7 ya, Franciscus ya? Iya, Pak. Oke. 44,7 derajat, Pak. Ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kalau misalnya gelombangnya 25 derajat di mana ya, kurang lebih 25 derajat di sinilah gitu ya. Ini kira-kira aja ya. 25 derajat itu di sini mungkin ya, mungkin di sini. Seperti itu. Ini 25 derajat.
maka dia akan di 44, hampir 45 ya, ya di sinilah. Ya, ke sini nih. Oke, jadi dia akan dibiaskan ke sini. Seperti itu ya. Ini 44,7 derajat seperti itu. Oke. Ya, jadi ini bagaimana kita menghukum Snell begitu kan ya. Kalau ini heat wave seperti apa. Nah, yang menarik betulnya silahkan di bagaimana kalau misalnya ada gelombang dengan sudut datangnya lebih besar daripada 30,96. Ya, misalnya 45 derajat aja, misalnya 45 derajat ya. Kita lihat ada gelombang lain ya, ada gelombang lain yang menjalar begitu kan dengan sudut datang 45 derajat. Ya, 45 derajat kurang lebih di sini gitu ya. Ini 45 derajat. Apa yang terjadi ya? Silakan kalau misalnya I-nya 45 derajat atau dihitung juga sekarang ya, nggak apa-apa, kita lihat ya. Kalau kok IC lagi ya saya keseringan atau tadi kita menggambarkan IC ya. Sekarang kalau I-nya 45 derajat berapa tahunnya? Kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, yang ini gimana? Sekali lagi ya, silakan hitung. Jadi ada yang biru ya, yang biru ini adalah sudut kritis ya, yang biru itu sudut kritis, yang I ini bukan kritis begitu, tapi dia lebih kecil daripada sudut kritis, sementara yang merah ini dia kasus di mana sudut datangnya itu adalah sudut yang lebih besar daripada sudut kritis. Coba silakan dihitung menggunakan rumus ini. Ya, tinggal gunakan aja rumus ini nih. Bagian yang ini aja tinggal kita gunakan nih. Kita gunakan rumus ini, tapi yang 25-nya kita ganti menjadi 45. Ya, yang 25-nya diganti jadi 45. Berapa? Tadi Pak Sisis yang cepat menghitungnya. Jadi 45 dulu ya, 45 derajat kita sinkan ya. Dikalikan dengan dikali 5 sama dengan dibagi 3 sama dengan ini. Ada udah ketemu berapa ini? Jadinya arkus berapa ini? Arkus sin berapa? Arkus sin 1,17 ya. 1,1785. Coba cari berapa arkus sin 1,1785. Apa? Bisa dicari nggak hasilnya? Nggak ada kan? Ya, ini hasilnya tidak ada seperti itu. Artinya tidak menghasilkan gelombang refraksi. Nah, kalau tidak menghasilkan gelombang refraksi, ya, maka ini akan
pantulkan ya, ini mulai dari sini, maka akan disebut sebagai total reflection begitu ya. Jadi kalau sudutnya apa? Kalau sudutnya lebih besar daripada sudut kritis ya, maka disebut sebagai total reflection. Ya, betul seperti itu. Taunya ada yang nemu tahu nggak, Wahyu? Tidak, Pak. Enggak kan? Ya, karena kenapa? Tidak Karena terdefinisi. ya tidak terdefinisi kan? Karena kenapa? Karena sinus itu maksimumnya 1, sementara ini nilainya 1,1785 seperti itu gitu ya. Artinya dia tidak terdefinisi secara matematik tidak terdefinisi, tapi secara fisiknya artinya bahwa tidak ada refraksi di situ begitu kan? Ya, seperti itu. Oke. Nah, dari apa? Dari sini gitu ya, kita bisa melihat bagaimana kalau lebih kecil daripada sudut kritis, pada sudut kritis dan lebih besar pada sudut kritis ya apa yang terjadi seperti itu ya. Ini disebut sebagai total refleksi atau ditotalkan dipantulkan secara total ya. Total reflection. Oke, ya seperti itu. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi sekarang kita sudah jadi walaupun ini ya tentunya kan katakan tadi juga karena sudah melihat hukum Snell, pasti mungkin di kuliah-kuliah lain juga ini sudah dibahas ya, seperti ini semacam ada pengulangan. Baik, begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan seperti ini, begitu ya. Ya, bayangkan lagi-lagi kita membayangkan ada 2 lapisan, begitu kan? Ada lapisan pertama itu dinyatakan oleh gelombang P-nya alpha 1, gitu ya. Kecepatan gelombang P-nya, kecepatan gelombang S-nya beta 1, gitu ya. Kemudian lapisan kedua ini, ya, ini lapisan pertama, ini lapisan kedua, di lapisan kedua ada alpha 2 dan beta 2, seperti itu. Ya, oke. Karakteristik batuannya begitu. Kemudian kita membuat eksperimen ya, misalnya di sini ada suatu ledakan begitu ya, atau sumber gelombang begitu. Kemudian kita gambarkan 2 sinar gelombang ya, karena ini dalam konteks sinar gelombang begitu kan. Ya, maka ini kita gambarkan ada 3 tipe sinar gelombang. Yang pertama adalah direct wave ya. Ini direct wave yang ini. Jadi yang gelombang yang menjalar dari sumber langsung ke penerima gitu kan, secara lurus seperti ini. Kemudian tadi ada head wave ya, ada head wave seperti ini atau gelombang refraksi begitu ya, seperti ini. Kemudian ada refleksi ya, ada refleksi di sini, seperti itu. Oke, ini skemanya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh ketiga gelombang ini, baik gelombang langsung, gelombang refleksi, dan gelombang refraksi, ya, untuk menempuh dari sumber ini ya, ini dari sumber gelombang ini ke penerima atau receiver ya, receiver seperti itu. Ya. Nah, yang paling mudah apa? Yang paling mudah adalah gelombang langsung begitu kan, karena gelombang langsung itu sinar gelombangnya ini berbentuk garis lurus yang menghubungkan antara sumber dan receiver. Misalnya ini jaraknya X begitu kan, seperti itu. Maka kalau kecepatan gelombang P-nya adalah alpha 1, maka waktu yang dibutuhkan oleh gelombang P ya menjalar dari sumber ke receiver, maka rumusnya seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, ini rumus. Jadi misalnya ya, kalau misalnya X-nya adalah 1000 meter begitu ya, 1000 meter, kemudian misalnya alpha satunya itu adalah, supaya mudah dibagi ya, kita anggap 200 meter per detik begitu kan ya. Maka waktu yang dibutuhkan oleh gelombang langsung ya atau tedir ya, di sini tedirnya adalah 1000 dibagi dengan 200 meter per second sama dengan berapa ini? 10 ini coret 10 bagi 2
5 detik gitu ya, 5 second. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan oleh gelombang P untuk menjalar dari sumber ke receiver yang jaraknya 1000 meter, ya, sementara kecepatan gelombangnya 200 meter per detik, maka dia hanya membutuhkan 5 detik seperti itu untuk gelombang langsung. Nah, sementara juga ini ada gelombang refleksi ya. Gelombang refleksi itu digambarkan oleh seperti ini, yang ini ya. Ini dulu, kemudian langsung ke receiver ya. Ini sudut datangnya I ya, seperti itu. Nah, maka waktu yang dibutuhkan oleh gelombang refleksi atau gelombang pantul ya, di mana kecepatan atau kedalaman lapisan pertama itu adalah D ya, maka rumusnya adalah seperti ini, 2D dibagi dengan alfa cos I. Jadi dia akan tergantung dari berapa sudut datangnya atau I-nya berapa. Ya, sebagai contoh misalnya ya, kalau I-nya misalnya 45 derajat ya, I-nya 45 derajat begitu kan. D-nya misalnya berapa kedalaman lapisannya, taruhlah misalnya 10 meter begitu ya. Ini 10 meter ya. Alfa satunya tetap sama 200 begitu ya. Alfa satunya sama dengan 200 meter per second. Maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk gelombang refleksi dari sumber ke receiver ya? Berapa nih yang dibutuhkannya? Coba dihitung. P refleksi sama dengan 2D, berarti 2 dikali 10, dia menjadi 20, dibagi dengan 200 dikalikan dengan cosinus 45 derajat. Berapa coba? Berarti ini kalau ini 2 dibagi 200, 1 per 10 ya. 1 per 10 dikalikan cos 45 coba. Berapa nih? Satu dibagi dengan 10 cos 45. 0 Pak. 0? Masa 0? Maaf Pak, 0,0707. Oh, 0,0707. Jadi sangat cepat ya, seperti itu. Oke. Jadi ini waktu yang diperlukan ya. Saya nggak ngecek angkanya ya. Silakan. Semuanya sama nggak? 0, sekian. Siapa tahu ada kalau angka beda misalnya Pak, saya berapa? Saya dapatnya 0,14 Pak. 0,14. Nah, coba menarik nih. Kok bisa beda Wahyu sama Franciscus? Coba yang lain dapatnya berapa coba supaya 0,14 Pak. Oke. Nah, berarti Wahyu tolong dicek lagi ya, Wahyu ya, kalau misalnya kalau secara statistik begitu ya, kalau ada angka yang lebih banyak kemungkinan 0,14, tapi silakannya dicek lagi ya. Saya nggak ikut menghitung ya. Silakan Wahyu dicek lagi ya. Good, 0,14 ya. Artinya Baik Pak. Oke. Ya, artinya waktu yang dibutuhkan untuk gelombang refleksi itu 0,14 begitu ya. Nah, sekarang untuk gelombang refraksi gitu ya. Untuk gelombang refraksi, maka rumusnya seperti ini ya. Ini lebih kompleks ya, lebih panjang lah, bukan ya, lebih panjang sedikit lah gitu kan. Ya. Jadi untuk menghitung gelombang refraksi, maka rumusnya seperti ini. Diperlukan ada X, ada D ya, ada IC-nya juga ada ya, atau sudut kritisnya juga ada, seperti itu ya. Silakan dihitung. Nah, kalau misalnya travel time tadi atau waktu yang dibutuhkan atau waktu penjalanan gelombang tadi ini kita plot ya sebagai fungsi dari X gitu kan.
Ya, jadi kita plot T sebagai fungsi dari X ya, jadi X-nya diganti-ganti. Tadi kan kita menghitung untuk yang 20 meter gitu kan. Ini kita ganti-ganti seperti itu. Maka gelombang refleksi itu akan, atau gelombang direct dulu yang lebih mudah ya. Maka gelombang langsung akan punya kurva seperti ini. Ya, ini adalah kurva dari gelombang langsung. Ya. Jadi dia berbentuk atau persamaannya berbentuk persamaan garis lurus begitu loh. Ya. Demikian juga yang head wave ya. Untuk yang head wave karena mulainya dari X critical gitu kan ya. X critical tentu dia berasosiasi dengan I critical atau sudut kritis gitu ya, seperti itu ya. Untuk yang head wave ya, ini juga digambarkan seperti ini. Ini malah jadi jelek gambarnya. Ya, saya mungkin tunjuk aja lah ya supaya oke. Jadi ini tadi untuk yang gelombang langsung, ini untuk gelombang head wave gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, sementara untuk gelombang refleksi, kita lihat persamaan gelombang refleksi ya. Kita lihat persamaan gelombang refleksi seperti ini ya. Maka dia bentuknya akan berbentuk elips seperti ini. Ya, jadi kalau yang direct wave sama head wave dia berbentuk garis lurus begitu ya, seperti itu. Sementara untuk gelombang refleksi dia gambarnya seperti ini. Ada yang pernah ingat ini membentuk kurva apa? Kurvanya untuk refleksi? Karena saya tadi melihat bahwa hukum Snell sudah ada dibahas di kuliah lain begitu kan. Siapa tahu ada yang masih ingat yang refleksi dia akan membentuk kurva seperti apa? Jadi kalau gelombang langsung kurvanya berupa garis lurus, head wave juga berupa garis lurus. Nah, kalau refleksi barangkali ada yang apa? Ada yang masih atau pernah mendengar berbentuk hiperbola ya, dia berbentuk hiperbola ini. Seperti itu. Dan begitu ya, kemiringan tadi kan ada kemiringan gelombang langsung berbentuk garis lurus. Kalau garis lurus kan punya kemiringan ya, punya slope seperti itu. Maka slope-nya itu akan sebanding dengan 1 per kecepatan 1 seperti itu. Sementara untuk head wave gitu ya, slope-nya itu atau kemiringan dari kurva untuk head wave ini, maka slope-nya atau kemiringannya dia sebanding dengan 1 per alpha 2 seperti itu. Ya, nah sementara gelombang refleksi itu bisa digunakan untuk memperkirakan ketebalan dari lapisan pertamanya tadi seperti itu. Ya, seperti itu. Oke ya, nah ini kalau kita untuk gelombang refraksi ya, ini kita bahas untuk yang ini nih. Ini yang untuk bagian refraksi kita bahas secara lebih detail di sini begitu ya. Ini tadi kan ini persamaan waktu atau waktu tempuh untuk gelombang refraksi seperti ini gitu kan. Ya, yang tadi diberikan rumusnya. Kemudian kalau alfa kuadrat kita keluarkan gitu ya. Jadi alfa kuadrat. Kecepatan keduanya kita keluarkan, alfa 2-nya kita keluarkan di sini 1 per alfa 2, maka di dalam kurung tinggal X min 2D alfa 1 alfa 2 cos IC. Kenapa kok ada jadi tangannya hilang ya? Tangannya hilang karena kita ganti tangannya menjadi sin IC per cos IC. Sin IC tidak lain adalah alfa 1 dibagi dengan alfa 2 seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya 1 per alfa 2-nya adalah P, ya, jadi ini adalah P, seperti itu. Ya. Kemudian cos IC itu tidak lain adalah 1 per sin kuadrat IC, ya, atau sama dengan 1 per P kuadrat alfa 1 kuadrat sama dengan eta 1 seperti itu, maka T refraksi bisa dinyatakan seperti ini. Ya. Ini saya hanya sekilas saja ya, karena ini akan diperoleh lebih atau akan kalian sudah mendapatkan kuliah refraksi belum? Sudah bahas seismik refraksi. Ya, sudah kan? Nah, berarti sebetulnya ini sudah dibahas lebih detail ya di seismik refraksi. Jadi saya ini hanya untuk mengingatkan kembali lah, begitu kan ya. Jadi saya tidak akan terlalu detail di sini, saya akan skip saja yang begini ini ya.
Tapi pada intinya adalah bahwa seismik refraksi atau waktu tempuh refraksi bisa dinyatakan oleh rumus seperti ini. Ya. Yang tadi kan baru adanya lapisan atas dan lapisan bawah gitu. Bagaimana kalau banyak lapisan ya? Maka bisa digambarkan oleh seperti ini. Lagi-lagi ini sudah dibahas panjang lebar di seismik refraksi ya. Tidak akan saya ulang terlalu detail seperti itu ya. Nah, tapi hanya saja bahwa ini berkaitan dengan bahasan tentang sinar seismik begitu ya. Jadi waktu tempuh gelombang refraksi, refleksi gitu kan, sudut, kemudian juga gelombang langsung ya, itu terkait dengan penjalanan sinar gelombang seperti itu. Nah, tentu saja pada kenyataannya misalnya ini untuk keperluan eksplorasi begitu ya, apa yang kita peroleh di lapangan itu ya gambarnya bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah hasil atau deskripsi kalau melakukan seismik refraksi ya. Kemarin waktu belajar refraksi sambil praktikumnya juga. Tidak mendapatkan semester ini, Pak. Oh, semester ini baru mendapat ini ya. Oke, nanti juga ketika praktikum gitu ya, maka nanti akan diberikan gambaran misalnya ya, kita memberikan sumber gelombang di sini ya, sumber gelombang itu atau gelombang yang dihasilkan ditangkap di beberapa penerima atau receiver atau geopon begitu ya. Seperti itu. Ini adalah equipment-nya ya, secara bentuknya nanti akan dinyatakan dalam bentuk seismogram atau rangkaian rekaman seismik ya, hasilnya seperti ini. Tadi yang digambarkan oleh ada direct wave gitu kan, atau gelombang langsung, ada gelombang refraksi ya, kemudian ada gelombang refleksi. Maka ketika nanti kalian praktikum begitu ya, maka yang kita hasilkan adalah wiggle atau rekaman seismik seperti ini ya. Ini dikenal dengan wiggle seismik begitu ya, seperti itu ya. Maka reflected wave itu seperti ini, direct wave seperti ini, refracted wave itu seperti ini. Itu yang harus dianalisis dulu begitu ya, karena kan awalnya kan cuma gambar rekaman seismik saja seperti itu. Ya, jadi tidak langsung dalam bentuk gambar seperti ini maksudnya ya, tidak langsung dalam bentuk kurva-kurva seperti ini ya, tetapi itu berbentuk rekaman seismik yang harus kita tentukan mana refleksi wave-nya, mana gelombang langsungnya, mana gelombang refraksinya. Seperti itu ya. Nah, kalian sudah belajar pemrograman nggak? Python-nya gimana? Program Python-nya sudah oke semua? Wahyu, Raihan, Franciscus, ini yang terlihat di layar. Apakah sudah sampai grafik belajar pemrogramannya? Nah, kok nggak ada ini? Wahyu? Sedang mendapatkan, Pak, di metode numerik dan Iya. komputer. Nah, maksud saya gini, ini ada beberapa alternatif ya, bisa dalam bentuk program komputer ataupun bisa dalam bentuk perhitungan di Microsoft Excel ya. Jadi silakan dibuat ya, ini sebagai tugas begitu ya, dibuat. Oke, gini aja mungkin ya. Kalau yang pemrogramannya sudah oke ya, seperti itu, mau dinyatakan dalam bentuk kode program akan lebih bagus begitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang pemrogramannya masih belum canggih begitu, belum tahu ya bagaimana cara membuat atau cara menghitung menggunakan atau menghitung dan menggambarkan ya menggunakan Python begitu, boleh menggunakan Microsoft Excel. Jadi tugasnya itu adalah membuat kurva travel time begitu ya. Ini
sumbu vertikal, sumbu triple time-nya, sementara yang horizontal adalah sumbu X-nya ya, seperti yang tadi. Nah, kemudian kita asumsikan punya dua lapis begitu ya. Ada alpha 1 atau beta 1 yang fokus lah, misalnya boleh ambil aja gelombang P saja ya. Alpha 1, alpha 2 gitu, kita lupakan beta 1, beta 2-nya. Kedalamannya misalnya D seperti itu. Maka tugasnya adalah membuat kurva triple time ini sebetulnya ya. Jadi tugas itu adalah membuat seperti ini ya. Membuat kurva seperti ini ya. Jadi membuat kurva seperti ini ya. Tugasnya itu dari suatu struktur atau kondisi bawah permukaan seperti itu ya. Jadi silakan ditentukan lapisan D-nya, silakan ditentukan sendiri-sendiri ya. D-nya silakan mau berapa, alpha 1-nya silakan mau berapa, alpha 2-nya silakan mau berapa, seperti itu. Ya, nanti kurvanya ini harus ada kurva gelombang langsung gitu kan. Ada kurva gelombang refraksi ya, ada kurva gelombang refleksi seperti itu ya. Jadi nanti ada 3 kurva seperti yang tadi saya gambarkan seperti itu. Misalnya tadi gelombang langsung kan tadi bentuknya lurus seperti ini ya. Ini tadi misalnya gelombang head wave-nya gitu kan ya. Kemudian tadi ada gelombang refleksinya seperti itu ya. Itu tugasnya begitu ya. Berarti ini akan menjadi tugas terakhir saya ya, karena ini adalah pertemuan terakhir saya. Oke, sebelum itu saya akan tanyakan dulu, clear nggak tugasnya, jelas nggak? Apakah saya boleh bertanya? Boleh, tentu boleh kalau belum jelas. Untuk tugasnya sendiri, kalau kita menggunakan programming itu dikumpulkannya dalam bentuk apa, Pak? Oke. Apakah disalin ke Word lalu dijelaskan atau bagaimana, Pak? Ya, jadi yang dikumpulkan itu pertama kalau menggunakan program itu tentu adalah kode programnya ya. Yang dikumpulkan kode program ini utama ya. Dan hasilnya ya. Dan hasilnya. Apa itu maksud hasilnya itu? Kurvanya ya. Oke, kurvanya seperti itu. Kalau yang membentuk kalau yang menggunakan kode program, silakan dikumpulkan kode programnya dan juga hasilnya ya. Artinya hasil itu bentuk kurvanya. Plus analisis ya, plus analisis seperti itu. Analisis. Jadi yang dimaksud dengan analisis itu adalah dijelaskan gitu kan ya, kurva gelombang langsung, kurva head wave dan refleksi gitu kan, dijelaskan ya seperti itu. Nah, bagaimana yang menggunakan Microsoft Excel ya? Kalau yang menggunakan Microsoft Excel ya maka yang dikumpulkan adalah file Excel-nya ya, file Excel-nya seperti itu plus hasil dan analisis sama ya. Seperti itu. Begitu, Wahyu? Menjawab? Iya, Pak. Sudah cukup jelas? Yang lain gimana? Silakan kalau yang belum jelas ya, sebelum nanti kebingungan ya, seperti walaupun tentu masih bisa bertanya ya, walaupun ini nanti kalau masih bingung masih bisa bertanya. Dan itu dikumpulkan ya, itu dikumpulkan karena Senin depan biar fokus ke UTS-nya gitu ya. Senin depan tuh tanggal berapa? Tanggal 20 ya. Jadi kita akan ini dikumpulkan setelah UTS aja ya, dikumpulkan tanggal 22 ya. 22 April.
2026 supaya tanggal 20-nya yaitu apa? Saat ujian kalian bisa fokus dulu gitu ya, seperti itu. Bagaimana? Setuju? Tanggal 22 April? Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Pak. Oke, kalau begitu ya. Oke, kalau begitu silakan ya dibuat tugasnya. Ini akan menjadi salah satu komponen penilaian juga begitu ya. Kalau bagus tentu nilainya akan optimum ya. Kalau ada salah tentu akan mengurangi ya dari. Baik, kalau begitu ya. Saya rasa pembahasan tentang teori sinar gelombang kita cukupkan sampai di sini, begitu kan ya. Dan karena ini pertemuan terakhir dari saya, seperti itu, ya nanti minggu depan akan UTS ya, nanti akan dikoordinir sama Bu Resti tentunya ya, Bu Resti mohon bantuan gitu, seperti itu. Dan ya nanti kuliah selanjutnya akan dilakukan akan diteruskan oleh Pak Pati dan Bu Resti. Begitu Bu Resti ya. Saya menyerahkan estafet ini kuliah kuliah gelombang ya, seperti itu. Baik ya, dan ya mudah-mudahan ya selama perkuliahan ini bisa memberikan basic ya tentang teori gelombang seismik begitu yang ya walaupun tentu ya ini level S1 saya coba menyesuaikan begitu ya dengan level S1 ya. Karena saya juga mengajar untuk S2 tentu harus lebih dalam seperti itu ya. Kalau S1 ya basic-basicnya sudah saya berikan rasanya seperti itu ya. Baik, kita absen dulu ya, Bu Resti. Jadi mahasiswa aktifkan kamera. Anis silakan. Baik, Ibu. Iya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Iya, Pak, ya sudah, Pak. Baik ya, kalau begitu selamat mempersiapkan ujiannya ya. Semoga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Saya mohon izin Bu Resti dan adik semua ya. Oke. Selamat sore. Pak, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat. Recording stopped.